Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa dengan renungan singkat pagi hari ini. Dan saya mengangkat satu tema, Barnabas, pribadi yang mengagumkan. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 9, ayat 26-30, berbunyi demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Saudara sekalian, dalam sejarah gereja mula-mula, pasal 9 Kisah Para Rasul adalah pasal yang sangat penting. Karena di pasal 9 itulah seorang penganiaya yang kejam dan jahat yang bernama Saulus bertobat setelah dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik dalam rangka menangkap dan menganiaya orang-orang percaya. Namun saudara sekalian, setelah pertobatan itu tidak mudah bagi Saulus untuk bergabung dengan para murid dan kepada rasul-rasul karena mereka tidak percaya bahwa yang namanya Saulus yang jahat dan kejam itu kok bertobat dan percaya Yesus dan mau bergabung. Jangan-jangan ini kamuflase, jangan-jangan ini adalah suatu taktik untuk bahkan menjerat dan menangkap mereka. Dalam teks yang kita baca yang luar biasa adalah seorang yang bernama Barnabas. Barnabaslah orang yang punya hati sangat mulia dan berkomitmen terhadap kehidupan gereja dan pemberitaan Injil. Dia adalah orang yang sepenuhnya mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan karena itu dalam pasal 4 ayat 36-37 kita temukan di sana. Dia adalah orang yang rela menjual tanahnya dan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dipersembahkan demi pekabaran Injil. Tetapi yang paling mengagumkan menurut saya adalah apa yang tadi kita baca. Pada waktu para murid-murid ketakutan, curiga dan berprasangka buruk terhadap Saulus. Dialah orang yang menerima dia, hati yang luhur. Dan bukan hanya menerima dia, dia membawa Saulus kepada murid-murid Tuhan Yesus dan menceritakan bagaimana Saulus bertemu Tuhan, bagaimana Saulus diubah Tuhan, bagaimana Saulus dipakai Tuhan mengajar, memberitakan Injil di Damsyik dalam nama Yesus. Akhirnya saudara sekalian, Saulus bisa mendapat tempat, bisa berinteraksi, bersekutu, berbincang dan berbicara banyak tentang kebenaran Injil. Dan dari situlah saudaraku, maka Saulus bisa dipakai Tuhan. Memang dalam cerita ini dikatakan dia terancam oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani karena dia menghajar dalam nama Tuhan. Lalu akhirnya mereka diselamatkan dan dikirim ke Tarsus. Tapi yang indah adalah saudaraku, yang ingin kita renungkan adalah bahwa apa yang dilakukan Barnabas itulah sebuah teladan mulia. Manusia yang penuh kasih, tanpa prasangka, yang selalu berkomitmen pada pekerjaan Tuhan dan selalu melihat ke depan dengan harapan. Visi gereja tidak boleh hilang. Pemberitaan Injil tidak boleh berhenti. Dan jasa itu kemudian kalau kita pelajari Kisah Para Rasul sampai pasal terakhir, memberi warna luar biasa. Apa yang dilakukan Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus, itu dahsyat yang luar biasa. Dan titik baliknya adalah karena jasa Barnabas. Inilah pribadi mulia yang mengagumkan. Semoga kita juga, saudara, sebagai orang Kristen, tidak mudah berprasangka, tidak selalu curiga. Mari kita bisa bersahabat dan menghargai siapapun demi kebaikan, demi gereja, demi pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi. Kami belajar dari seorang bernama Barnabas. Seorang yang penuh kasih, penuh komitmen, seorang yang selalu berusaha membawa kebenaran dan membawa kerukunan sehingga Saulus yang bertobat bisa mendapat tempat dan dipakai Tuhan amat dahsyat. Terima kasih untuk teladan mulia ini. Tolong kami semua dalam hidup bersama untuk mengasihi, menghargai dan jauhkan kami dari prasangka-prasangka negatif terhadap sesama. Pakailah kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara.